Untuk yang lagi cari properti, baik itu untuk properti komersial ya, untuk usaha ataupun misalnya hunian gitu Mas, ada nggak tips trik supaya nggak zonk nih? Karena sekarang nggak perlu lagi ragu untuk punya properti ataupun sewa properti ya Mas ya? Betul. Halo Besti Bulog, kembali lagi di Ngopi Saset, ngobrolin properti bersama Opa Set dengan saya Yuniar. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yaitu H2C. Hayu klik dan juga cari properti. Nah, Besti Bulog, sekarang itu kita kalau cari properti, khususnya properti untuk komersil, itu nggak perlu lagi loh capek-capek datang door to door gitu ya untuk cari properti, tapi kita bisa langsung klik di aplikasi dan cari properti sesuai kebutuhan. Hari ini kita udah kedatangan narasumber kita yang spesial dari rumah123.com. Tentunya di sini Besti Bulog udah kenal banget ya dengan rumah123.com karena itu adalah platform pencarian properti yang terpercaya dan juga yang terpopuler nih di Indonesia. Hari ini kita sudah ada tamu kita yaitu Mas Bayu ya Mas ya. Ya, halo, Halo. selamat pagi, siang, sore, malam ya Pagi buat ya. yang nonton. Sesuai sama yang nonton ya Mas ya. Gimana Betul. Mas? Keadaannya sehat Mas? Alhamdulillah baik, sehat, all good. Oke. Thank you. Nah, Mas Bayu mungkin boleh ceritain sedikit nih Mas. Apa sih rumah123.com itu Mas? Oke, Rumah 123 itu marketplace properti ya, seperti tadi yang Mbak mention juga. Jadi kita itu marketplace di mana bisa mempertemukan penjual properti dan juga pembeli propertinya gitu. Jadi kita ada di desktop, ada juga di aplikasi juga. Mostly sebenarnya lebih ke ya semua yang kebutuhan properti ya, mulai dari properti baru, second, tanah, properti komersial, sampai financial juga, which itu KPR, itu juga tersedia di Rumah 123. Jadi mostly Lengkap ya ya, lengkap lah, lengkap semuanya ya ada. Mas ya. Kalau untuk kebutuhan sewa properti untuk komersil nih Mas ya, Mhm. di rumah123.com bisa juga nih berarti ya Mas ya? Oh betul, tadi yang aku mention juga ya, jadi nggak hanya untuk properti ditinggal, properti komersial juga ada gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan properti itu kan beda-beda ya. Iya betul. Kita harus tanya dulu nih, Besti Bulog gitu ya, Besti Bulog harus tahu dulu mau nyari properti itu untuk apa, untuk ditinggali atau untuk dijadikan investasi, Ya. atau mau bangun usaha. Kan sekarang juga banyak ya, kalau mau bangun usaha kita bingung cari lahan yang pas Pas, ya gitu ya, betul. atau apakah butuhnya cari tanah atau memang gudang atau gedung gitu ya. Nah ini kadang kita masyarakat mungkin nggak terlalu dapat banyak akses untuk ke sana gitu. Nah dengan adanya digitalisasi tadi, kita kayak tinggal lagi duduk di rumah, lagi sambil ngopi nyantai gitu kan, masih Tinggal bisa scroll gitu ya. nge-scroll aja kan. Oh, Iya. gue butuhnya ini nih, butuhnya mau nyari tanah, mau nyari apa dan segala macam. Nah, itu bisa di sana. Nah, di Rumah 123 juga kebetulan Opaset juga ada listing Listing di ya. kita gitu ya. Oke. Listing-listing yang menawarkan untuk kebutuhan bisnis gitu. Bisnis ya Mas Khususnya ya. ini sangat menarik sekali untuk investor ya. Apalagi untuk ya entrepreneur lah gitu, ketika mereka mau bikin bisnis, balik lagi kebutuhannya untuk apa, dan itu lengkap. Dan secara kotanya juga kalau nggak salah lumayan variatif juga Variatif ya. ya, nggak hanya di Nggak hanya di Jakarta Jakarta ya. gitu, dan pilihannya jenisnya juga ada yang memang rumah jadi, ada yang tanah, ada yang gudang gitu ya. Karena sekarang memang ya balik lagi kebutuhannya beda-beda. Nah, Mas Bay, kalau misalnya nih saya lihat sekarang kan tentunya tren digitalisasi dalam cari properti itu kan ini ya Mas ya, berubah gitu ya. Sekarang itu apa sih yang lagi happening nih Mas? Oke, yang lagi happening ya. Mhm. Digital itu emang sangat cepat banget ya, maksudnya bergeraknya gitu. Kalau misalnya kita sering lihat, mungkin ada beberapa Besti Bulog juga yang suka terpapar sama iklan. Apalagi memang kalau interestnya itu udah interest ke pengen nyari properti gitu ya. Itu banyak tuh berseliweran iklan-iklan yang menawarkan properti dengan video-video yang memang relevan dengan yang gaya sekarang.
begitu nggak hanya itu aja, tapi sekarang nih teknologi udah mulai canggih, jadi ada virtual tour juga gitu. Maksudnya kayak ada ketika kita masuk ke website, itu kalau misalnya kita cuman hanya disajikan foto-foto aja, tapi ada juga teknologi yang memang bisa 360 virtual tour gitu. Oh, Jadi iya ketika ya. kita ngelihat, kita bisa ngelihat nih masuk ke dapur, area di Ngelihat, dapur tuh ada apa, sebelah kirinya ada apa. Karena kan kalau foto kan mungkin hanya satu angle aja ya iya gitu. betul. Kalau 360 itu kita bisa ngelihat keseluruhannya, bahkan bisa ngelihat area di sekitar itu ada apa. Karena itu juga lumayan penting juga. Maksudnya untuk baik untuk individu ataupun untuk Mhm. yang mau bisnis, I think area sekitar lingkungan juga kan itu jadi pertimbangan juga ya gitu. Jadi salah satunya itu tadi virtual tour juga sesuatu hal yang baru Baru ya. yang sangat menguntungkan juga buat consumer Konsumennya bisa ya. bisa lebih detail lagi Mhm. melihatnya gitu. Kemudian personalisasi ya dalam artian kadang biasanya kalau di marketplace itu kita tuh bisa ngecek behavior konsumen. Itu Oh. maksudnya kadang sekarang kan kita juga udah terbiasa dengan apa namanya, gampang sekali nih disegmenin gitu ya. Misalnya Mbak suka ngelihatnya rumah di harga 500 juta dan daerah apa. Nah, Mhm. itu nanti ketika berkunjung lagi ke portal Rumah 123 khususnya, itu akan dikasih rekomendasi properti yang sejenis gitu ya. Mmm. Atau kalau memang belum ketemu properti yang pas, kita personal tuh ngasih ngasih apa namanya, ngasih rekomendasinya gitu. Jadi mungkin buat Besti Bulog juga kalau misalnya lagi mau cari contoh, mau bisnis gitu ya, mau Mhm. usaha, bisa buka listing-nya Opaset di Rumah 123, terus filternya misalnya pengennya cari tanah gitu ya. Mhm. Nah, kalau misal belum ketemu nanti eee, apa, dikasih rekomendasi lagi tuh gitu ya, siapa tahu memang rekomendasi yang selanjutnya itu bisa lebih Pas sama pas kebutuhannya gitu ya ya. sama kebutuhannya Mmm. gitu. Jadi memang balik lagi lebih personal gitu kalau 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 di digital. Ya kurang lebih sih itu ya yang paling matter sih. Mmm. Tapi Mas, sebenarnya tuh memang perilaku si konsumen ini berubah nggak sih? Apalagi kan semenjak pandemi tuh orang males keluar gitu ya. Betul. Nah, jadi mereka itu, cari properti kan online tuh. Hmm. Tapi sebenarnya mereka tuh emang bener-bener udah meninggalkan yang cara-cara tradisional tadi, sekarang udah ke online atau sebenarnya masih 50-50 gitu? Masih orang ya ada juga yang cari, metode tradisional tadi gitu? Ya, oke, ini menarik ya, kalau misalnya kita lihat pandemi itu 19, 2019 iya. ya, 2019 dan itu kan semua, nggak hanya perilaku konsumen, buat belanja properti gitu, tapi semua hal kayak kita dibentuk gitu ya, Mhm. mulai mulai mikirin apa yang harus kita keluarkan itu, lebih lebih wise gitu ya. Dan, pasti ada perubahan ketika pandemi itu kan orang nggak mau takut tatap muka ya, Mhm. gitu. Bahkan kalau kita kadang masuk kantor aja kayak anti banget gitu pakai masker gitu. Nah, ini Iya iya apalagi kalau benar. misalnya mau survei lokasi kan biasanya lama Iya. gitu. Ada perubahan yang terjadi setelah pandemi itu, apa namanya, pencarian hunian jadinya via digital, which Mmm. itu juga traffic di kita sangat ramai sekali dan karena tadi saving tadi, karena kita Mhm. udah nggak belanja apa-apa, mau ngapain, mau ke mall juga enggak, Iya betul. nonton konser juga enggak, Enggak, ya kan. iya. Kayak uangnya awet banget nih gitu, walaupun Mhm. memang ada beberapa orang yang terdampak juga ya dengan ada pandemi gitu. Tapi dengan adanya kita nggak spending untuk hal-hal yang ibaratnya doom spending gitu ya, hal-hal yang nggak penting, Mhm. consumerism, uang ke-save, akhirnya mulai mikirin nih, Mmm. mikirin ke kebutuhan yang memang sebagai fondasi utama kita sebagai manusia. Mmm. Contoh mesti gini, kalau misalnya kita ingat waktu di sekolah kan, kita sering di-brainwash gitu ya, maksudnya pilar kita sebagai manusia adalah sandang, pangan, dan Papan. papan ya Iya, kan. betul. Bukan sandang, pangan, konser gitu ya, Iya. bukan sandang, pangan, mobil gitu. Iya. Nah, jadi mulai aware tuh, Mhm. apalagi Gen Z dan millennials ya, yang kita rasa pada saat itu, apa sih kebutuhan yang mereka cari, doom spending, having fun, dan segala macam gitu, which Mhm. ya nggak apa-apa gitu. Tapi ada sesuatu yang menarik di sini datanya adalah, eee, Gen Z dan millennials itu justru di saat, setahun atau 2 tahun setelah pandemi, Mmm.
itu mereka bergerak nih minatnya yang tadinya mereka bahkan hanya peduli sama, udahlah sewa aja gitu. Tapi banyak juga yang aware untuk, yaudah deh, uangnya daripada nggak kemana-mana, akhirnya gue Properti. beli aja deh gitu, karena Oh. biar jadi milik sendiri kan, biar nggak terlalu, biar nggak terus-terusan sewa gitu. Nah, jadi minat itu pun juga terasa ketika di pandemi gitu, yang tadinya orang mikirin sewa dulu, sewa aja, tapi banyak juga yang beli gitu. Nah, untuk pembelian properti juga jelas, karena udah nggak ada site visit ibaratnya, semuanya ngelihatnya di digital, di marketplace, terus juga rame-rame pada, ya itu tadi ya, ada virtual tour kan sangat ngebantu ya, kita Iya. ketika lagi nggak bisa keluar, itu kita tapi bisa berasa ada di sana Iya, gara-gara ada betul betul. virtual tour itu gitu. Kayak ngerasain experience-nya Experience-nya ya, langsung, datang ke betul. sana gitu ya. Jadi, sangat terasa dan itu terbawa sampai sekarang gitu Hmm. impact-nya, karena memang, kecenderungan untuk lebih wise. Hmm. Apalagi di tengah sekarang kondisi yang sedang, maksudnya lagi nggak jelas aja gitu Iya, ya, nah ini semua agak betul takut betul. gitu loh, agak takut mau ngapa-ngapain takut gitu. Tapi, ya secara pembelian bahkan di tahun 2024 itu ada kenaikan dibandingkan dengan Oh, 2023 gitu, dan khususnya itu buat, di properti umur-umur, hunian ya. Gen Z dan juga millennials gitu ya. Hmm. Dan sekarang pun juga saya rasa untuk, kebutuhan komersial juga makin banyak gitu, karena memang, balik lagi ke yang tadi ya, behavior ketika, "Oh ini daripada spending gini aja kayaknya kita harus dapat passive income dong," gitu ya. Gimana caranya nih untuk bisa, punya passive income tapi jangan sampai kebablasan, maksudnya jangan sampai salah hitung gitu. Nah, salah satunya juga pasti mau bisnis, either itu mau makanan, mau apapun itu gitu, tapi kan butuh lahan juga Iya gitu ya, dan betul. kadang nggak tahu kita carinya di mana. Aksesnya nggak dekat gitu. Nah, mungkin dengan mengakses, apa namanya, salah satunya Rumah 123 gitu ya, itu bisa ya tadi yang aku bilang, filteringnya gampang gitu. Kamu needs-nya apa, Iya. buat apa, mau nyari lokasi di mana, itu bisa langsung kita kasih rekomendasinya gitu. Mas tadi menarik banget ya. Ini kan sekarang ekonomi lagi nggak baik-baik aja nih Mas ya. Ya, Tapi ternyata tren pembelian ataupun sewa properti ini meningkat ya Mas ya di tahun 2024, 2025? dibandingkan 2023 Hmm? ke 2024. Itu, Oh, di 2023 itu dari bulan Februari 2023 sampai, eee, Q1 di 2024, itu yang tadinya sewa sekitar 65%, itu di 2024 itu jadinya sekitar 78% berubah ke beli gitu. beli ya. Oh. Jadi, daya, minat untuk beli itu lebih tinggi daripada minat orang sewa Sewa gitu. ya. Karena mereka mungkin mulai aware mau sampai kapan mereka sewa terus gitu ya. Rumah juga kan bukan hanya sekedar bangunan sebenarnya. Ketika kita ngomongin rumah kan banyak cerita ya, banyak, apa namanya, makna lah gitu ya di dalamnya gitu. Jadi ya seneng banget sih ngelihat pergeseran, minat nih khususnya buat Gen Z dan millennials yang mulai aware nih untuk, punya rumah sendiri ya gitu. Dan kalau untuk sewa bukan berarti minatnya turun ya gitu. Tapi memang, pasarnya juga ada gitu, karena di Rumah 123 juga yang tadi aku mention, masih banyak sekali. Karena kalau misalnya ngelihat dari jumlah listing, itu sebenarnya jumlah listing di Rumah 123 itu jauh lebih banyak listing sewa gitu. Jadi, dan listing sewa ini, apa namanya, secara kategori itu, bisa dibedain dalam artian yang tadi aku mention, mau kos-kosan, mau, rumah, mau apartemen, sampai ya itu yang tadi ya, kalau misalnya, kita mau ada rencana untuk Usaha. berbisnis, tapi mungkin modalnya belum yang uang dinginnya nih ibaratnya belum banyak sekali gitu ya. Jadi kan kita masih tetap harus sewa dulu Sewa gitu ya. ya, karena kan masih banyak biaya operasional yang harus kita siapkan juga gitu. Nah, di Rumah 123 itu kalau misalnya aku ngelihat enquiries-nya atau yang apa ya, yang yang minat gitu ya untuk yang, nanya, itu juga sangat banyak Banyak gitu. ya. Apalagi di terakhir 2024 ini ya, itu permintaan
itu pasti nggak tahu kenapa kayak alhamdulillah selalu naik gitu loh, untuk baik untuk beli ataupun sewa Sewa gitu tadi ya. ya. Kayak yang tadi aku mention kan memang beli itu jauh lebih tinggi dibandingkan dari 2023 ke 2024 gitu. Cuman berjalannya along the way sekarang ini semuanya memang masih sama nih, maksudnya kayak antara beli juga kebutuhan beli meningkat, sewa juga bukan berarti akhirnya turun sekali gitu ya, karena memang masih banyak juga orang-orang yang membutuhkan sewa juga Sewa gitu. ya, Dan ya pilihannya balik lagi, pilihannya banyak gitu. Jadi memang tergantung kebutuhan kebutuhannya. kita apa. Tapi kalau untuk bisnis sendiri ya Mas ya, maksudnya kalau misalnya saya nih mau punya kafe gitu ya, mau bangun Ya, kafe ataupun misalnya saya mau punya gudang gitu, lebih bagus sebenarnya sewa kan ya Mas? Atau lebih bagus beli gitu? Karena kan memang untuk beli itu kita butuh tadi ya, uang betul. yang besar gitu ya. Mungkin ada beberapa faktor ya. Jadi kita harus paham dulu sebenarnya resikonya apa gitu. Hmm, Maksudnya kita sebagai individu juga kan punya tipe-tipe resiko ya iya gitu. betul. Kadang memang udah deh nih gue yakin apa namanya untuk usaha ini Hmm, ya modal kalau punya modal cukup banyak supaya nanti ini kayaknya bisnis ini akan sustain gitu, mungkin akan lebih menguntungkan jika beli gitu. Karena kalaupun memang usaha yang A ini kurang berhasil, kan kita bisa switch ganti lagi. bisnisnya, tapi kita nggak pusing lagi nih untuk nyari Hmm, lokasi gitu ya. Tapi memang balik lagi kalau memang kita mau mulai usaha, yang paling penting adalah pikirin dulu resiko jangka panjangnya seperti apa gitu. ya. Kita harus mitigasi dulu eee, finansialnya seperti apa gitu ya. Hmm, Terus yang pasti menentukan lokasi itu sangat penting sih. Maksudnya jangan sampai salah pilih lokasi lokasi ya. ya. Maksudnya benar-benar harus dimatangin dulu gitu. Jenis dihubungkan dengan jenis Usaha kita gitu ya. usahanya ya gitu. Cari yang cocoknya tuh di mana Iya gitu. Jadi benar-benar. mungkin dipertimbangannya itu. Kemudian mmm, ya itu supaya nggak salah pilih, Mhm. carinya itu mungkin lebih hati-hati ya. Maksudnya cari di bukan penjual ya, dari listingan yang memang terpercaya gitu. Terpercaya ya Mas. Jadi memang listingnya ini jelas secara surat-suratnya jelas, tanahnya ini bukan tanah apa namanya, tanahnya Iya masih ya. sengketa Iya gitu ya ya. benar. Jadi memang harus dicek dulu nih properti yang mau kita sewakan atau buat usaha itu, kejelasannya itu harus lebih jelas dulu Lebih gitu. jelas Jadi ya. mungkin itu core-nya sih yang menurutku supaya nanti kalau mau bisnis itu aman ke depannya ya gitu. Iya, kebetulan juga memang, listing dari UBO Paset ini Mas, untuk sewa itu tadi ya, sewa misalnya rumah gitu ya, untuk Ya, dijadikan usaha ataupun gudang itu, tempatnya strategis nih ya ya, kan. oke, Kalau untuk betul, kafe deket betul, sama konsumen gitu ya, kayak misalnya anak-anak muda yang suka nongkrong gitu. Jadi betul. cocok banget nih, langsung aja ke rumah 123 Ya, lihat listingan Opaset gitu ya Mas betul, ya. betul. Karena harus di-riset juga ya. Maksudnya ketika kita mau mulai bisnis kan juga harus ada riset pasarnya dulu, Hmm. riset lokasi juga penting gitu ya. Tapi ya balik lagi dengan adanya kemudahan dan segala digitalisasi ini, ketika kita di Jakarta pengen pengen ngembangin bisnis di luar Jakarta gitu ya, Hmm. daripada kita buang waktu dan buang uang untuk survei ke sana. Mas, kalau untuk fitur-fitur di platform rumah123.com ini Mas, untuk memudahkan kita nih cari rumah ataupun properti ataupun ya tanah tadi ya. Nah, itu tuh fiturnya itu apa saja sih supaya lebih gampang nih, lebih efektif gitu ketika cari properti komersil ataupun hunian? Oke, sebenarnya fitur yang paling berasa menurutku untuk konsumen adalah fitur filter ya, Hmm, filter yang lengkap dalam artian ketika kita mau cari apa, itu tuh filternya udah apa ya, kita tinggal checklist-checklist aja, hmm, sesuai emang apa yang kita butuhkan. Contoh misalnya, kita langsung masukkan lokasi yang kita mau, tipe rumah atau tipe properti yang kita mau, bahkan sampai luas tanah, luas bangunan yang hmm, kita mau, areanya itu apakah dekat dengan sekolah tertentu atau apa namanya, tol gitu ya. Terus juga apakah surat-suratnya ini yang sudah apa, SHM atau apa dan segala macamnya. Terus juga sampai budget minimalnya dan maksimalnya kita bisa masukkan gitu. hmm, Terus apa namanya,
misalnya kalau rumah gitu ya, mau yang Hmm. kamar berapa, kamar mandi berapa gitu. Jadi memang udah langsung sesuai dengan Spesifik ya dia. udah spesifik Hmm. banget gitu. Jadi ketika kita langsung klik, udah keluar rekomendasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan nggak hanya berhenti di sana. Jadi di rumah 123 juga yang tadi aku mention financialnya kita bantu juga, dalam artian mungkin ada beberapa dari Besti Bulog nih yang nggak tahu nih kalau gaji gue segini sebenarnya gue harusnya beli rumah yang Harga harga berapa? berapa Iya, ya iya, gitu, benar-benar. kalkulatornya gimana nih, karena kan itu juga lumayan awam juga. Iya. Karena beli rumah juga bukan hanya sekedar nyiapin, misalnya dapat iklan nih, beli rumah A DP DP-nya sekian gitu, 10 tapi juta gitu ya. betul, terus kayak semerta-merta kita tangkap, wah ada uang nih 11 juta berarti bisa nih kayaknya gitu ya, tapi ada beberapa biaya-biaya yang memang harus kita siapkan juga. Nah, jadi di rumah 123 itu ada satu kalkulator KPR namanya. Jadi memang kita bisa ngitung KPR-nya rumahnya berapa, terus uang yang kita harus siapin berapa gitu. Jadi langsung kelihatan hasilnya. Terus kita juga punya affordability KPR. Itu bedanya gini. Kadang pernah nggak bertanya-tanya kayak, gaji gue 10 juta, rumah yang cocok buat gue di harga berapa ya gitu. Nah Iya, itu sering-sering nanya itu. iya kan, kayak nggak pede gitu. Apakah sanggup nggak sih gaji gue segini gitu. Nah di sana itu kita bisa tuh masukin misalnya pemasukan kita berapa. Contoh misalnya gaji 10 juta. Terus sekarang kita lagi punya utang berapa. Terus kayaknya udah deh cuma masukin itu aja. Cuma punya utang berapa dan mau siapin DP-nya berapa. Nah di situ ketika kita klik itu bisa langsung kelihatan. Jadi Bayu dengan gaji sekian kamu beli rumah maksimal harga sekian ya. Dan KPR-nya cicilannya jangan sampai melebihi sekian gitu. Karena gimana pun juga kan kita harus jangan sampai keteteran lah ya ibaratnya. Iya, betul. Kadang keinginan suka berlawanan sama kemampuan gitu ya. Iya, iya. Jadi kadang gaji segini pengennya rumah 2 lantai ini segala macam gitu. Nah, si affordability itu bisa ngebantu Besti Bulog bisa naker nih benchmarknya kalau gaji segini beli rumahnya di harga berapa ya gitu. Oke. Betul. Dan ada satu juga yang ini menarik, X value. Jadi X value ini tuh apa namanya, fitur yang kita bisa ngecek kalau misalnya mau jual properti, kita bisa ngecek nih kadang, oh rumah A itu di apa namanya, dihargain berapa sih sekarang di pasarannya gitu. Jadi kita bisa ngecek harga pasarannya gitu supaya kalau kita mau jual atau kita mau beli, itu kita nggak salah harganya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih yang mungkin bisa ngebantu konsumen ya untuk bisa memilih lah. Oke, nah Mas, tadi kan kalau itu tadi fitur-fitur untuk rumah yang beli ya, Mau ataupun beli, hunian betul. yang beli gitu ya, properti yang dibeli. Kalau untuk yang sewa nih Mas, sama nggak nih fiturnya atau ada perbedaan gitu? Oke, mostly sebenarnya sama, nggak jauh beda ya. Sama-sama bisa ngebantu untuk nyari tahu dulu gitu ya di proses discovery-nya gitu. Tapi ada mungkin yang bisa ngebantu adalah fitur cek harga properti atau kita sebutnya X value gitu. Jadi kita bisa ngecek nih di rumah A atau di daerah A dengan tanah sekian, lebar sekian, itu harga pasarannya berapa sih gitu. Tapi memang harga yang keluar itu adalah harga yang average dari harga-harga yang dimasukin yang ada di portal kita gitu. Jadi minimal kita punya benchmark, karena mungkin kadang kita suka nggak tahu ya harga segini sebenarnya itu tuh kemahalan atau murah sih gitu. Iya, iya betul. Nah untuk lebih make sure lagi, Besti Bulog bisa cek tuh di cek harga properti gitu ya, apakah memang harganya itu sesuai dengan pasaran atau enggak. Minimal kita bisa tahu pasarannya lah, yang nantinya mungkin bisa ada negosiasi ya sama penjual gitu. Tapi nggak loss banget gitu, apakah ini murah atau mahal ya gitu. Karena kalau misalnya harganya jauh di bawah kan sebenarnya kita lebih untung juga Untung ya ya, gitu, betul. bisa dapat harga yang lebih murah gitu sih. Iya, benar. Oke nih Mas, kalau tadi kita udah bicara yang fitur, Ya. nah ada nggak tips trik buat Besti Bulog nih untuk yang lagi cari properti, baik itu untuk properti komersial ya, untuk usaha ataupun misalnya hunian gitu Mas. Ada nggak tips trik supaya nggak zonk nih? Karena kan kadang kita cari properti ini apa ya, kayak cari jodoh katanya Mas, ya nggak sih? Betul. Jangan sampai jodohnya yang toksik gitu. Jangan sampai zonk nih propertinya gitu. Cocok-cocokan ya. Iya, cocok-cocokan. Nah, Kalau dari aku yang paling penting mungkin pertama kita harus tahu dulu
kebutuhan kita apa. Hmm. Kebutuhan ya, bukan kemauan ya. Bukan keinginan, sorry. Jadi emang yang kita butuhkan tuh apa? Kalau memang ternyata butuhnya masih rumah 1 lantai misalnya, ya udah carinya jangan dipaksain gitu ya. Hmm. Jangan ikut-ikutan kayak harus punya rumah 2 lantai gitu. Nanti takutnya ketika biaya KPR-nya keteteran sendiri gitu. Jadi harus tahu dulu kebutuhannya apa. Tanya sama diri sendiri, ini buat tinggal, buat diinvestasikan, atau memang kebutuhannya buat bisnis. Ketika kita ngomong soal diinvestasikan juga variabelnya banyak gitu. Ada beberapa yang harus kita cek, yaitu faktor lokasi menurutku yang penting. Hmm. Kita mau bisnisnya mau apa dulu nih, mau usaha. Banyak juga yang beli rumah second akhirnya direnovasi dijadiin kos-kosan, itu juga Oh. banyak. Terus ada juga yang memang dia beli tanah kosong memang untuk dia bangun kos-kosan gitu ya. Ada juga yang memang cari tempat sewa untuk gudang untuk dijadikan bisnis usaha dan sebagainya gitu. Jadi memang tahu dulu kebutuhannya apa. Hmm. Dan selanjutnya mungkin mitigasi resikonya ya. Maksudnya dengan segala pertimbangan tadi, jarak, lokasi, dan lain-lain itu juga harus dipertimbangkan juga. Terus mungkin ini basic ya, yang DTI jangan sampai lebih dari 30% ya. Maksudnya dari ketika kita punya utang jangan lebih lah dari 30% 30%. pemasukan gitu ya, kalau memang mau nyicil gitu. Supaya nanti bayarnya juga nggak keteteran gitu. Terus mungkin pilih atau cari listing yang memang trusted ya, dalam artian baik itu di platformnya yang memang sudah trusted, penjualnya yang trusted, terus juga propertinya juga harus ditanya sedetail mungkin, dalam artian surat-suratnya, asal usulnya gitu, karena kita beli rumah atau beli properti kan juga nggak murah juga gitu. Jadi harus cari di tempat yang memang aman gitu ya, yang memang terpercaya gitu. Lalu ya bisa pilih agent atau penjual yang memang dipercaya sih ya. Maksudnya memang tahu nih track recordnya seperti apa gitu ya. Kalau memang properti baru, cek dulu ini developernya udah punya project apa aja gitu. Apakah cuma punya 1 project atau dia udah namanya udah besar gitu. Terus mungkin kalau yang rumah second atau yang untuk disewa juga banyak-banyak tanya lah sama penjualnya gitu ya. Dan yang pasti kalau di rumah 1, 2, 3 sih semua ya iklan yang ada di situ memang sudah kita kurasi. Oh, udah ada kurasinya ya Mas ya? Sudah ada kurasi, jadi memang semua iklan yang ada di sana bebas zonk ya bahasanya. Betul, Jadi bebas semuanya zonk. terpercaya dan penjualnya kan juga verified ya, verified listing gitu. Iya betul. Jadi untuk Opaset sendiri memang udah verified berarti ya Mas ya? Udah, soalnya udah masuk kan? Iya. Udah. Nah, Jadi nanti bisa dicek juga. bisa dicek langsung ke rumah 1, 2, 3 ya Mas ya? Betul. Oh, nah ini Mas, kalau untuk keyword sendiri, saya misalnya mau cari properti untuk sewa nih. Keyword apa sih yang harus saya tulis gitu ya ketika saya mau cari supaya lebih efektif gitu? Oke. Ini juga penting ya, keyword itu kalau bisa memang spesifik. Maksudnya jangan bertele-tele gitu. Ketika kita mau cari rumah, contoh rumah sewa gitu ya, ya udah mention aja rumah sewa di Jakarta Selatan gitu. Atau tanah untuk usaha gitu ya. Jadi memang tanah untuk usaha langsung di kota gitu. Jadi properti apa, untuk apa, di mana. Udah tuh 3 keyword itu dulu aja tuh yang jadi utamanya. Kecuali memang ada spesifik yang tanah untuk usaha di kota A dekat apa misalnya, kalau ada spesifik lagi. Nah itu juga boleh. Jadi memang kalau ketika nyari keyword diusahakan spesifik, jangan terlalu panjang gitu. Jadi mungkin kayak tadi ya, properti apa, untuk apa, lokasi di di mana gitu. mana, kalau memang perlu ditambahan ya dekat apa gitu misalnya. Dekat SPBU, dekat sekolah, dekat stasiun gitu ya. Nah itu bisa. Gitu. Jadi gitu Besti Bulog ya, kalau cari keyword tadi Mas butuhnya apa ya? Rumah kah atau tanah gitu ya. Terus untuk apa? Untuk apa gitu ya, untuk usaha atau untuk tinggal gitu ya, sama lokasinya di mana. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, mungkin untuk menutup.
Ya. Ada nggak sih pengalaman menarik nih dari pengguna rumah123.com ataupun mungkin dari tim rumah123.com nih ketika membeli properti ataupun ya sewa properti itu, Mas? Oke, mungkin ini yang langsung cerita ke aku ya. Maksudnya, kalau dari testimoni beberapa penjual, contoh misalnya penjual kita kan, ada agent dan ada developers dan juga sekarang ada, teman-teman dari Bulog juga gitu. Itu memang, bisa dilihat juga di portal kita ya, ada, beberapa yang memang ngasih testimoni gitu. Cuman yang, aku ingat banget sampai sekarang adalah ada satu, bisa dibilang seller juga, homeowners gitu ya. Dia mention kalau, gue kemarin jual villa gue di Bali baru sebulan, tapi udah ada yang nyewa katanya. Belum sebulan tapi udah yang nanya banyak, tapi udah langsung kejual gitu katanya. Oh iya? Padahal biasanya kalau paketan kita itu kan jangka waktu satu iklan itu bisa ada yang 2 bulan, 90 hari lah gitu. Nah ini untuk jangka waktu 1 bulan udah tersewa, which itu dan langsung ngomong ke saya juga, jadi kayak oh iya gitu. Itu sih yang paling yang saya ingat ya gitu. Cuman sisanya saya juga kebetulan baru beli rumah 2 tahun lalu ya. Nah itu juga karena aku nyari-nyari awal-awal masuk, aduh mau kemana ya segala macam. Aku cari dan ya kebetulan ketemu jodohnya ya di rumah123 juga gitu. Ya itu sih yang aku ingat ya, Mbak. Oke nih Besti Bulog, hari ini pembicaraan kita ini sangat menarik ya Mas ya, tentang Hopefully menarik. sewa dan juga beli properti gitu ya. Nah semoga hari ini tuh bisa bermanfaat sharing dari Mas Bayu untuk Besti Bulog di luar sana gitu ya Mas ya. Oke, terima kasih banyak Mas Bay atas waktunya Mas. Sama-sama. Nah pembicaraan kita hari ini tuh sangat insightful banget ya Mas ya bagi Besti Bulog nih. Jadi sekarang nggak perlu lagi ragu untuk punya properti ataupun sewa properti ya Mas ya. Betul. Jadi mungkin aku conclude sedikit ya. Bahwa di rumah123 ya kita memang punya visi misi untuk membantu lah siapapun ya untuk bisa punya rumah gitu ya, untuk related to property juga. Jadi memang yang tadi aku mention bahwa pondasi kita sebagai manusia adalah kita harus ingat kita harus punya sandang, pangan, dan papan. Dan rumah juga bukan hanya sekedar tempat tinggal. Untuk kebutuhan properti juga balik lagi nggak hanya untuk kita tinggali juga gitu ya. Jadi buat Besti Bulog yang memang ada kebutuhan untuk berinvestasi, untuk beli ataupun buat sewa pun semuanya ada gitu. Dan di rumah123 memang kita menekankan, men-encourage untuk memastikan visi misi rumah untuk semua, pesan yang mau kita sampaikan benar-benar memang tersampaikan gitu, karena memang rumah untuk semua gitu ya, properti untuk semua, nggak hanya untuk ditinggali, untuk berinvestasi juga pasti bisa menguntungkan juga, asal yang tadi tips-tipsnya jangan sampai salah gitu ya. Dan bisa cari properti yang memang untuk bisnis yang tadi ya, buat sewa juga gitu. Jadi memang beneran mau cari apa aja, mau cari rumah baru, rumah sewa, rumah sampai properti yang untuk disewa, itu semuanya ada di rumah123. Dan lengkap juga kebetulan listingnya dari Opaset juga ya, itu bisa dicari langsung ke sana. Jadi beneran rumah untuk semua. Buat Besti Bulog yang sedang cari properti untuk disewa gitu ya, langsung aja boleh kunjungi rumah123.com dan lihat listing UB Opaset, atau bisa lewat e-katalog di website bawah ini. Oke, tanpa terasa Mas, ya kan? Gak kerasa ya. Kita udah ngobrol panjang kali lebar nih Mas soal properti yang tentunya berguna banget bagi Besti Bulog, bagi saya juga nih Mas, jadi ter-encourage untuk punya usaha nih. Saya ntar lagi mau sewa ke UB Opaset. Iya, saya juga mau lihat-lihat lagi. Lihat lagi Mas ya, untuk kafe-kafe kayaknya bagus tuh Mas, tempatnya rame ya. Nggak terasa banget nih Mas Bay, kita udah ngobrolin tentang properti ya, banyak banget tadi yang udah kita obrolin. Semoga episode kali ini tuh bermanfaat bagi Besti Bulog di luar sana ya, yang cari properti untuk sewa ataupun untuk tinggal gitu ya Mas ya. Nah Besti Bulog jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe
di YouTube channel Bulog Bisnis, di Beris Ngopi Saset, ngobrolin properti bersama Opa Set. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.